karena sombong. Naudzubillah. Ini yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala, Sultanul Aulia. Ketika beliau di masa ngajinya, di masa mondoknya, beliau berteman dengan 3 orang, 3 serangkai. Yang pertama adalah Ibn Saqah, yang kedua adalah Abi Asrun. Mereka ditemani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak lain, tidak bukan karena ilmunya pintar luar biasa. Karena pintar, Syekh Abdul Qadir Jailani selalu belajar sama dia, selalu duduk sama dia. Yang kedua, karena dia lebih sepuh, lebih tua usianya. Makanya penting betul seseorang itu ketika mondok lebih banyak berteman dengan orang yang lebih besar. Jangan berteman dengan yang lebih kecil. Nabi pernah mengatakan, khairu syababikum man tashabbaha bi suyukhikum wa syarru suyukhikum man tashabbaha bi sababikum. Sebaik-baiknya orang yang besar, sebaik-baiknya syabab, pemuda-pemudimu, ketika dia menyerupakan yang sepuh, yang tua. Tapi sebaliknya, paling jeleknya orang yang tua itu yang mengikuti, menirui orang yang si muda, sudah sepuh, sudah kerok. Ini kerok, tahu kerok? Keriput, masih buka aurat, masih ini. Alhamdulillah. Padahal kita disuruh sama ulama. Nabi pernah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia akan seperti menyerupai saja sudah untung. Apa kata kita? Kita mau menyerupai siapa? Kalau kita menyerupai orang-orang soleh, bajunya, jalannya, gerakannya, maka kita akan untung. Sebaliknya, kalau kita menyerupai bajunya dan segalanya dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka dia dianggap. Kenapa? Karena ada tanda-tanda ridho. Sedangkan dikatakan ar-ridho bil maksiyah, ar-ridho bil maksiyah, ridho dengan maksiat sama dengan mengerjakan maksiat. Ulama mengatakan, orang-orang sufi menyuruh kita, fatashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Menyerupailah kalian dengan orang-orang baik, bajunya, gamisnya, gerakannya, caranya makan, cara tidur, cara semuanya itu. Kenapa? Tashabbuhu. Walaupun kalian tidak sama ilmunya, tidak sama ibadahnya, walaupun tidak sama, karena inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena menyerupai orang-orang yang bagus, yang mulia di mata Allah, pasti untung. Kembali ke Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala. Syekh Abdul Qadir Jailani berteman dengan 2 orang ini yang dianggap lebih pintar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani karena kecerdasannya, kepintarannya luar biasa, selalu bareng bertiga. Tapi subhanallah, yang 2 ini gak ada akhlak, gak ada tawadhu, sombong, merasa dia paling pintar. Ya subhanallah, tak berhasil. Si sombong, satria yang sombong, kiai yang sombong. Ingat, iblis itu alimnya luar biasa. Iblis itu ahli ibadah, pintar, luar biasa. Hancur, rusak, lain, mal'un, dikutuk sama Allah. Tidak lain, tidak bukan karena sombong. Karena Allah menyuruh syaitan, iblis untuk menyembah, untuk bersujud kepada Adam, Dia mengatakan,
Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau aku suruh sujud kepada dia, sedangkan kau telah menciptakan aku pakai api, sedangkan dia kanan. Dia mau sombong, dia tidak ingat siapa yang menurut. Hancur, rusak, ilmunya yang luar biasa habis, ibadah yang luar biasa habis, apalagi kita berapa sih ilmu kita sudah patut poin, wah bahkan sudah paling fakir ke manusia sombong, sengaja ilmunya untuk dibangga-banggakan, untuk dibikin tes-tesan, uji-ujian, sholat Allah Akbar sambil miring-miring. Memang sengaja menunggu orang yang menegur, yang menegur orang yang belajar sunnah tauhid, dasar di sunnah tauhid. Fathul Mu'in boleh, Fathul Wahab boleh. Oh, ilmu udah sampai, belajar sulam, ente sulam, mau coba buka Fathul Mu'in, coba buka Fathul Wahab, coba buka Muhad. Jadi ilmu yang dicari, monggo, wajib kita belajar Fathul Wahab, wajib kita belajar Fathul Mu'in, wajib kita belajar Muhadzab. Tapi amaliyah jangan tinggalkan sunnah. Amaliyah jangan tinggalkan sunnah. Apalagi seorang sulam taufik, namanya saja sulam taufik, tangga untuk mendapatkan taufik, yang dikarang oleh seorang waliullah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saya mau cerita tentang satu saja kemuliaan kewaliannya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu taala. Apa dia katakan? Dia punya tempat ma'bad, tempat bersujud, tempat bermunajat, tempat bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Bagaimana dia pesan kepada orang-orangnya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada semua yang ada di rumah. Tolong ya, jangan sekali kalian masuk ke rumahku, masuk ke kamarku, masuk ke makbatku, masuk ke tempat khususku. Iya, sudah. Subhanallah. Ada salah satu dari keluarganya lupa. Akhirnya dia masuk ke kamarnya. Ketika masuk ke kamarnya, radhiyallahu taala, akhirnya Habib dalam keadaan haus. Sudah di maghrib istilah, di sufi di tahu ada sudah tempat sudah lupa. Kalau orang sakit namanya apa? Di kamar lah, ribu barat. Koma. Ini koma sakit. Yang ini koma cinta, rindu kepada Allah. Sama-sama koma. Tahu koma? Itu. Kakaknya titiknya. Kakaknya titik. Sama-sama koma, tapi lain komanya. Lain koma. Akhirnya kaget dia, langsung lari, balik. Ingat, ya Allah, saya dilarang ke sini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya setelah Habib sadar dari komanya, dari istilahnya, datang kepada tadi anak itu. Ya Allah, sini. Nah, aku kan sudah bilang, jangan sekali-kali kau masuk ke tempatku ketika aku ada di tempat ini. Jangan. Ya minta maaf, saya lupa, saya ini. Ya sudah, sekali-kali. Ya mumpung saya ketemu sama Habib, saya mau tanya, saya lihat Habib dalam keadaan gelisah, ini kayak orang hilang ingatan. Akhirnya apa kata kepada kami? Siap.
Siap, jawabnya siap, semuanya siap. Iya. Siap katanya. Siap. Aku tadi lagi berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bertanya kepadaku, "Ya Abdullah, mada turid minni? Minta apa kau kepadaku?" "Utlub ma syi'ta." Minta sakarepmu. Apa yang kau minta? Subhanallah. Aulia, guru yang soleh tidak akan minta untuk pribadinya. Abad Taifur ketika dikasih sama Rasulullah bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya. Pertama yang diingat santrinya. Makanya orang alim itu Pak, kalau masuk ke surga bedanya dengan orang alim dengan orang ahli ibadah. Ahli ibadah abid. Man huwal abid? Apa itu orang abid itu? Man shoma naharahu wa qama lailahu. Orang yang abid, kata-kata abid. Abid itu biasanya orang yang semalam tidak pernah tidur dan siangnya selalu berpuasa. Abid ketika dia beribadah, sholat, puasa, zakat, mengerjakan amal-amal yang soleh itu tujuannya untuk pribadi. Tujuannya untuk pribadi. Tapi dia masuk surga. Beda dengan orang alim. Kadang-kadang ibadahnya sedikit, puasanya sedikit, tapi apa? Mengutamakan ngajar, mendahulukan ngajar, lebih bermanfaat di mata Allah. Ingat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, ketika Al-Imam Ahmad, seorang santri yang luar biasa, yang tadi mengatakan uhibbus sholihina wa lastu minhum, yang dimaksud tadi sholihin adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang guru bangga dengan santrinya. Makanya kata ulama, jangan bangga saja kau punya guru Abu Taifur, tapi bagaimana caranya Syekh Taifur mencintai kalian. Apa gunanya kau mencintai beliau tapi beliau tidak mencintai kita? Apa gunanya? Supaya cinta. Saya cinta beliau guru saya di Mekah. Saya tadi terharu, mau nangis melihat ruhaniyatul Mustafa hadirah. Ruhnya baginda Muhammad ada di sini. Abuya Muhammad bin Alwan mengatakan gitu, ruhaniyatul Mustafa hadiratun inda majalisil ini. Ruhnya baginda Muhammad selalu hadir di majelis ini. Ini guru kita mengatakan, seorang waliullah yang mengatakan. Saya tadi terharu betul. Saya datang disambut dengan ya Allah Ta'ala al-Badru, terus menyebut nama Rasulullah. Terharu betul, luar biasa. Kalau ada ditahan pada saat mungkin nangis juga. Senang hati ada. Alhamdulillah dikasih hati seperti itu. Gimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i mengatakan ketika bangga dengan santrinya yang bernama Ahmad bin Hanbal, begitu juga apalagi santrinya sangat membanggakan gurunya yang bernama Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Ahmad bin Hanbal wiridannya Syafi'i sampai punya putri mengatakan, "Bah, Syafi'i terus, memangnya gak ada yang lain?" Ah, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu apa. Syafi'i, guru. Bangga dengan guru. Wajib kita bangga dengan guru. Ulama mengatakan dawi masyhadah bisyaikhik. Kuatkan penyaksianmu dengan gurumu. Sampai yang tidak punya guru, kecuali bapak itu. Gak ada yang lain pengajar, tapi guru Al-Fattah yang futuh beliau. Jelas ya?
Al-Imam Ahmad bin Hanbal selalu guru Syafi'i. Sedangkan putrinya tahu apa pekerjaannya beliau. Putrinya itu setiap jam 12 sudah masuk kamar wiridan sampai isyraq. Putrinya orang soleh, jam 12 sudah masuk ke kamar bukan tidur. Oh, sampai subuh. Ini adatnya sudah. Ini kebiasaannya sudah. Suatu saat abahnya mengatakan, "Ya binti, wahai putriku, aku akan mendapatkan hari raya." Kenapa hari raya, Pak? Guruku Syafi'i mau datang. Senangnya putrinya. Senang loh. Alhamdulillah, Pak. Aku penasaran kepingin tahu Imam Syafi'i. Aku kepingin salam, aku minta doa. Si putri penasaran. Kepingin melihat apa sih ibadahnya abah, gurunya abah. Sedangkan dia mengatakan dia sendiri sudah jam 12. Akal-akalan berarti dia Imam Syafi'i dari jam 10 sudah wiridan. Akhirnya waktu yang ditentukan datanglah Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Disambut Ahmad bin Hanbal, duduk itu luar biasa, makan bareng, putrinya membantu, luar biasa, senang berkhidmat kepada gurunya abahnya. Disiapkan tempat, memuliakan guru. Akhirnya penasaran. Ketika sudah bincang-bincang cerita ini, masuklah Imam Syafi'i ke rumahnya, ke kamar yang telah disiapkan. Masuk, tak pikir sama putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, tadi sholat tahajud, wiridan. Ternyata masuk rebahan. Ketika rebahan, dilihat, oh baru datang mungkin capek, musafir. Dilihat lagi, dia sholat 2 rakaat. Tidur, nah. Imam Syafi'i sih tidur. Mulai gak enak badannya, pikirnya, bah, Syafi'i, begini, tidurnya luar biasa. Taramul izzah, summa tanamu laylan, yagusul bahra, man talabal lali. Kau kepingin jadi orang mulia, tapi tidur malam, lucu. Yagusul bahra, man talabal lali. Harus nyelam ke dasar laut. Orang yang mencari mutiara. Capek. Ilmu itu capek. Beribadah itu capek. Kata Abuya, gak ada larahata di talibil ini. Gak ada rahat. Payah. Selalu payah untuk mendapatkan ridho Allah. Betul payah 2 kali, 3 kali, 5 kali. Akhirnya menjadi ketika hampir subuh, tinggal setengah jam, tahu-tahu Imam Syafi'i sholat. Kita sholat Syafi'i. Subuhnya makan bareng. Niatnya besok kalau Syafi'i pulang, abah mau ngomong. Abah Syafi'i bah suka tidur. Niatnya di hati. Ya subhanallah. Akhirnya berbincanglah sebelum pulang Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal, ya salam, rumahmu barakah betul ya Ahmad. Barakah betul, nur, cahaya. Aku sebalik tidak bisa tidur. Allah. Tadi putrinya disangka tidur, padahal tidak bisa tidur. Tak bisa tidak nyenyak, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Al-Faqih tidak bisa tidur karena pikiran melawan. Pikiran apa Pak? Muter-muter. 2 hari saja bisa tidur malam. Tapi ada dengan Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bisa tidur lain. Kalau Al-Faqih tidak bisa tidur karena ya pikir macam-macam mungkin bukan. Syafi'i dari sisi kan. Kenapa saya tidak bisa tidur? Kenapa ya Imam tidak bisa tidur? Saya tadi sebelum datang ke rumahmu mendengar hadis.
mendengar hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, mada fa'alan Nuwair. Ya Aba Umair, mada fa'alan Nuwair. Hei Aba Umair, Aba Umar, mada fa'alan Nuwair. Apa yang dilakukan, yang terjadi kepada Nuwair? Apa Nuwair? Burung kakak tua. Tinggal apa? Pasti jasanya palsu. Palsu. Dah apa enggak? Burung kakak tinggal apa? Akhirnya kenapa kan? Aku dari situ ceritanya Nabi itu luar biasa, Pak. Rahmatnya luar biasa. Jangankan sama manusia, sama hewan luar biasa. Hakada awliya Allah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala, dia masuk surga bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya yang luar biasa, bukan karena dia mendapatkan titel Hujjatul Islam. Ternyata dimimpikan oleh santrinya. Apa katanya? Ya Imam, Anda masuk surga karena ibadahmu, pantas. Karena ilmumu, pantas. Karena ini pantas. Ternyata tidak semua itu. Aku masuk surga ketika aku mengarang kitab. Aku taruh pulpenku, hibir ke apa cinta, mau naruh atau ada hal. Lalat, gigi. Lalat. Semua orang nak minum hibir, minum tinta. Iya, sampai kenyang baru jahat lagi. Rahmat, kasihan, dia haus. Ini lalat, binatang, apalagi manusia. Aku masuk surga gara-gara rahmatku kepada binatang tadi itu. Masuk surga gara-gara makanya sombong. Makanya guru itu rahmat, ngajar, setia, walaupun anaknya nakal, tetap diayomi, tetap. Makanya jangan kurang ajar sama guru. Imam Syafi'i, Rasulullah SAW ada hadis tadi, ya Aba Umair, mada fa'alan Nuwair. Jadi ada seorang anak kecil punya burung kakak tua tadi itu. Setiap hari dimandiin, disemprot. Nabi lewat, gimana? Suatu saat berenang sendirian. Gak ada, burungnya gak ada. Tinggal tempatnya. Apa tempatnya? Apa? Sanggarnya. Sanggar? Iya kok gak ada. Kenapa? Mana? Nangis. Jadi, kenapa? Mati ya Rasulullah. Nangis. Hadis ini Imam Syafi'i ketika di rumahnya, di kamarnya Imam Ahmad bin Hanbal, kamar yang penuh barokah, dia mengatakan, aku tidak bisa tidur semalam karena aku memikiri hadis ini. Alhamdulillah, aku beristinbat dengan hadis ini sekian ilmu fikih. Jelas, hanya memikirkan satu hadis akhirnya membuahkan hasil penemuan fikih hukum halal haram. Dari kejadian ini sampai mendapatkan 37 masalah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Imam Syafi'i mengatakan alhamdulillah, Imam Ahmad juga mengatakan alhamdulillah. Karena ditiduri orang dipakai orang syukur. Hakada bunga. Hakada kita harus senang ketika tamu kita datang ke seorang soleh. Karena ini kelakuannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW, dia tidak punya apa-apa kata Rasul. Ya Rasulullah, nanti yang hodak di rumah, makan siang di rumah. Kaget.
Ada yang diundang Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah sampai bawa 10 orang, 20 orang, pernah bawa 70 orang. Kaget. Ya Rasulullah, gak cukup nasinya ya Rasulullah. Tunggu, yang bagi-bagi dulu, nanti aku akan yang bagikan. Ulama mengatakan diperbolehkan seorang kiai, seorang guru apabila diundang bahwa santrinya walaupun tidak diundang, jelas. Yang kaget kalau abang dibawa diundang, banti makan di rumah bah, minta barokah bah. Kalau abang bawa satu mobil, apa ini bermah? Bermah. Gimana ini? Gitu. Itu bu, ya Rasulullah gini. Jelas, jelas. Tujuannya sahabat untuk apa? Gak ada. Mau apa kamu kesini? Kita hanya Rasulullah. Kepingin tempat ini disolat engkau ya Rasulullah. Kepingin ada tempat di rumahnya yang pernah disolati oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dibikin masjid, tempat sujudnya. Kalau enggak, tempat untuk cari barokah. Asalnya, bukan orangnya, badannya. Banyak yang kejadian seperti itu. Banyak nabi-nabi, banyak sahabat-sahabat Nabi. Ketika ada namanya Saudah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Rasulullah. Nabi pernah mengatakan, suatu saat ketika Nabi mau sholat, dipukul sama Rasulullah, dipukul, diluruskan, lurus. Suatu saat Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat, siapa yang pernah disakitin oleh aku? Siapa yang pernah dipukul oleh aku? Ayo tolong bilang sama saya sekarang. Tolong gisuslah aku, balaslah aku. Semua sahabat nangis. Siapa ya Rasulullah yang pernah kau ganggu? Siapa ya Rasulullah yang pernah kau pukul? Siapa ya Rasulullah yang pernah kau sakiti? Justru kami yang menyakiti engkau ya Rasulullah. Semua terharu, semua nangis. Karena Rasul mengatakan begitu. Ternyata ada sahabat kecil. Aku ya Rasulullah, kaki kamu hampir mau dipukul. Ya, tetap aja tuh, tetap jangan. Aku ya Rasulullah, sudah diam yang lain. Ya, kapan itu? Ketika aku sholat, aku pernah ditusuk sama kau ya Rasulullah, pakai tongkatmu. Ketika aku tidak benar. Oh ya, di mana kau tusuk? Biar saya ke sana ya Rasulullah. Di mana? Buka ya Rasulullah, dibuka. Dibuka. Di mana? Kaosnya buka ya Rasulullah. Di mana? Di sini ya Rasulullah. Kau dicium. Badannya Rasulullah dicium sambil nangis luar biasa si sahabat itu. Ternyata sahabat-sahabat yang tadi marah ikut terharu nangis semuanya. Terus Nabi mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Ya Rasulullah, aku anak kecil, aku orang desa, aku tidak seperti Abu Bakar, aku tidak seperti Umar, aku tidak seperti Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang besar yang selalu bersamamu ya Rasulullah. Aku orang pelosok, aku desa ya Rasulullah, jarang aku bisa ketemu. Dengan cara ini, aku sebelum aku mati pernah mulutku menyentuh badanmu ya Rasulullah. Ulama akan Imam Syafi'i ketika mengatakan uhibbus sholihin wa lastu minhum la'alli an analu bisyafa'ah, biar aku mendapatkan syafaat. Imam Syafi'i mengharap syafaatnya muridnya Ahmad bin Hanbal.